Halo kawanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kali ini kita mau bahas laptop punya Asus lagi bro, di seri VivoBook 14. Yang sebenarnya laptop ini udah pernah kita bahas karena pakai panel IPS. Nah sekarang dia ini ngeluarin bro versi yang lebih bagus karena pakai panel OLED resolusi 2,8K, serta laptop ini sekarang memiliki penyimpanan lebih lega, yaitu 1 tera pakai M.2 NVMe Gen 4 dibandingkan seri sebelumnya yang cuma pakai 512 GB aja. Kemudian yang lain adalah laptop ini untuk konsumsi dayanya dia semakin awet bro karena memiliki kapasitas baterai yang lebih gede di angka 50 Wh. Jadi yang sebelumnya cuma 5 jam, laptop ini bisa sampai 7 jam untuk pemakaian tanpa harus dicas sama sekali. Loh, itu adalah benefit dari Asus yang kita bahas sekarang. Sementara untuk tipe yang kita bahas, ini adalah seri Asus VivoBook 14 M1405YA OLED S711. Dan harga produk ini dia meningkat lumayan bro, dari harga 10 jutaan menjadi di angka 12 jutaan, tapi dengan benefit yang udah saya infokan tadi. Lalu kalau kita ngomong soal dapur pasunya, laptop ini sebenarnya sama semua dengan versi IPS. Yang pertama mulai dari prosesornya, laptop ini pakai Ryzen 7 versi 7730U, RAM sama-sama 16 DDR4 yang sama-sama bisa di-upgrade, kemudian penyimpanannya pakai M.2 NVMe Gen 4, serta laptop ini untuk penunjang dari softwarenya sudah dibekali oleh Windows plus Office 2021. Nah, jadi sebenarnya highlight dari VivoBook ini adalah cuman itu doang bro, tapi yang perlu kalian ketahui adalah karena laptop ini pakai layar OLED, ada beberapa fitur yang penting untuk kalian perhatikan. Nah, karena ini OLED, kadangkala saya tuh menemui beberapa pertanyaan dari teman-teman marketplace. Beliau sering bertanya kayak gini, Bang, apakah kalau kita beli yang layar OLED, dia itu sering rawan burn-in? Jawabannya enggak bro, karena di setiap laptop itu ada aplikasi-aplikasi yang mencegah burn-in itu terjadi. Contohnya, kalau di Asus ini ada yang namanya My Asus, dan kalian bisa masuk aja ke settingan device setting, terus masuk ke settingan audio dan visual. Nah, di sini teman-teman akan memperhatikan settingan Asus OLED Care, yang intinya pengaturan ini akan mencegah burn-in dari layar yang akan kalian gunakan nantinya. Jadi nggak usah khawatir kalau laptop ini akan gampang burn-in. Kemudian ini kalau kita lihat dari segi akurasinya, si Asus yang pakai OLED ini tentunya akan memberikan pengalaman pemakaian yang bagus bro, terutama buat teman-teman penikmat movie yang sering nonton Netflix, ataupun kalian yang suka mengamati data yang banyak, dan juga teman-teman yang memang pekerjaannya sering ngedit gambar atau video. Ini akan membuat akurasinya sangat oke punya di mata kalian, serta nyaman, nggak gampang panas. Terus pengalaman yang saya rasakan lagi pas ngetik di seri VivoBook M1405YA ini, dia itu memiliki fitur premium bro yang dikasih nama Asus Ergo Sense. Nah, fitur ini bro fungsinya adalah untuk memberikan keakuratan pas kalian buat ngetik. Sebab di bagian ujung jari kalian, kalau kalian tempelin di bagian touchpadnya, ini dia semacam kayak ada cekungan. Nah, dengan adanya cekungan seperti ini bro, membuat ini kayak familiar sekali. Jadi kalau kita ngetik banyak, ini nggak gampang typo dan juga semakin presisi. Lalu kalau kita geser ke bagian bawah, laptop ini memiliki touchpad yang ukurannya lebar sekali. Ini lebih lebar dibandingkan seri IdeaPad Gen 3 kemarin. Plus ada juga fingerprint yang terletak di bagian ujung kanan sini bro. Nah, ini fungsinya adalah untuk menjaga privasi kalian. Serta di laptop ini untuk konektivitasnya sudah menggunakan Wi-Fi 6 serta colokan lengkap di bagian kiri dan juga kanan. Terus laptop ini kalau kita pakai, sebenarnya dia itu punya software yang sangat berguna tapi jarang banget dimanfaatkan. Nah, software itu adalah My Asus. Ini mana ketika ada skenario tertentu, misalkan teman-teman pas pakai laptop tiba-tiba habis screen. Loh, itu kan kalian nggak tahu harus tanya sama siapa dan pas waktu bingung. Tapi laptop kalian bisa lagi, teman-teman itu bisa ngecek lagi lewat software My Asus, yang dimana di software ini kita bisa mendiagnosa problemnya itu dari apa. Misalkan dari Windows-nya atau dari hardware-nya. Nah, kita tinggal one klik doang bro di sistem diagnostik supaya nanti diberikan solusi dan kita tinggal melakukan penanganannya seperti apa. Ini asli sangat bermanfaat sekali. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat dari segi modelnya, memang ini basic beli biasa. Kemudian bobotnya juga di angka 1,4 kg. Sama laptop ini kalau kita lihat dari segi performanya, langsung aja kita simak dari rangkuman data benchmark yang udah kita sajikan seperti ini kawan. Nah, ini ada yang unik juga bro ya.
Meskipun laptop ini ukurannya 14 in dan hanya menggunakan single fan, dual buah exhaust, tapi nyatanya fan profilnya ini bisa kita setting bro di dalam software Asus. Misalkan teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan standar, kita cukup pakai standard mode di dalam software Asus. Tapi ketika teman-teman ingin menggunakan laptop ini untuk kebutuhannya agak berat, contohnya cari hiburan seperti bermain game, ataupun kalian gunakan untuk ngerender video pas editing di Adobe Premiere, nah ini wajib banget untuk kita maksimalkan di performance mode, tapi harus kita cas supaya dia ini untuk sistem coolingnya bisa berjalan dengan benar-benar maksimal. Dan selanjutnya misalkan kita lihat suhu dari permukaan untuk seri VivoBook ini pas kita tes pakai thermal kamera, dia itu suhunya dingin bro, cuma di angka 44 derajat Celcius, dan itu adalah merupakan suhu tertinggi yang dicapai ketika kita gunakan laptop ini untuk tes benchmark ataupun tes gaming. Jadi saya bisa bilang ini nyaman untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Sama laptop ini juga memiliki masa garansi yang cukup panjang, yaitu 2 tahun, dan bisa kita klaim di seluruh service center yang ada di Indonesia. Nah, jadi menurutnya mungkin laptop ini adalah harganya jadi naik, tapi value-nya kita bisa menikmati layar OLED, penyimpanan gede, sama baterai yang lebih awet. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Asus yang pakai OLED di harga 12 juta. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke?